Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ya, suatu hari saya masih ingat ketika masih SMA, saya diajak seorang pastor untuk menonton teater, ya, di salah satu tempat, ya. Dan di sana, di dalam teater ini tentu saja banyak ditampilkan tokoh-tokoh, ya, di situ yang menampilkan adegan drama, memainkan peran. Ada yang berkarakter ramah, ya, ada yang berkarakter santun, ada yang karakternya lucu, ada juga yang berkarakter jahat, ya, dan lain sebagainya. Tentu saja ada banyak karakter. Tetapi pertanyaannya, apakah karakter itu merupakan karakter asli orang tersebut, ya? Tentu saja tidak juga, ya. Itu adalah permainan peran, ya, permainan karakter. Dan pada dasarnya, ya, setiap manusia memiliki persona, ya. Persona itu apa? Persona itu kita memiliki banyak wajah, berbagai wajah yang digunakan ketika menghadapi berbagai situasi, ya. Ketika kita berhadapan dengan orang tua, tentu saja akan berbeda ketika berhadapan dengan anak kecil, ya. Itulah bagaimana kita memainkan peran kita. Saudara-saudara yang terkasih, persona adalah sisi kepribadian manusia ketika menampilkan diri di hadapan orang lain, ya. Dan setiap manusia ini pada dasarnya terlibat dalam peran tertentu ketika dia dihadapkan pada realitas dan konteks, ya. Konteks selalu berbeda-beda, situasi selalu berbeda-beda, ya. Meskipun orang dewasa pandai memainkan peran, tetapi tentu saja tatapan matanya tidak dapat membohongi keadaan hati manusia, ya. Ya, kadang ada pepatah mengatakan mata adalah jendela jiwa, ya. Dan mata manusia tidak bisa dibohongi, ya. Sepandai-pandainya manusia menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya dia akan kelelahan juga, dia akan capek juga. Dan itulah kenapa hidup jujur, hidup otentik adalah sumber dari kelegaan, ya. Kalau kita sudah berperilaku jujur apa adanya, hidup kita juga menjadi lebih tenang, ya. Sedangkan kebohongan selalu menghantui hati manusia, membuat hidup tidak pernah lega, ya. Dan hari ini kita mendengar Yesus dalam khotbahnya di bukit, ya, mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat, ya. Dan apa maksud dari ini adalah Yesus menekankan pentingnya hidup jujur, ya, hidup otentik. Setidaknya jujurlah pada diri sendiri, ya. Ya, kadang-kadang kita sulit mengatakan hal yang benar, tapi ya setidaknya jujurlah pada hati sendiri. Bung Hatta ketika hidup pernah berkata, ya, kurang cerdas bisa diperbaiki dengan apa? Dengan belajar, ya. Orang yang kurang cakap bisa diperbaiki juga dengan apa? Dengan pengalaman, dengan latihan. Namun orang yang tidak jujur ternyata lebih susah diperbaiki. Dan kejujuran menjadi salah satu nilai penting dalam hidup bermasyarakat, ya. Ini adalah core value dalam hidup bermasyarakat, di dalam tata pemerintahan atau apapun itu. Ini sebuah nilai yang berlaku untuk semua manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dalam suatu hubungan pun apabila hubungan itu, ya, salah seorang sering berbohong, berkata tidak jujur, maka hubungan itu menjadi sebuah kepura-puraan saja, ya. Dan apakah bertahan? Ya, tentu itu tergantung, ya. Kadang-kadang menjadi tidak bertahan juga. Mari kita sadari bahwa kejujuran dan ketentraman itu akan membawa kelegaan, ya. Dan kebohongan akan membawa pada kegelisahan terus-menerus. Dan hiduplah jujur dan otentik itu lebih membahagiakan daripada kita menyimpan sesuatu kebohongan terus-menerus. Hiduplah jujur di hadapan Tuhan karena Ia tahu segala isi hati kita yang paling dalam. Mari kita hening sejenak.